Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana Islam memandang dan memberi solusi terkait berbagai fenomena sosial atau problem sehari-hari di sekitar kita. Seperti biasa, tidak sendiri, pagi ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Ini luar biasa, hari ini bahasan yang akan kita kaji bersama, Hilman, terkait bagaimana kita memilih teman dunia akhirat. Masya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung. Hilman, ini bahasan yang ini kayaknya penting ya, memilih teman dunia akhirat. Tapi di sisi lain kita juga mendengar istilah kalau berteman tuh sebenarnya jangan milih-milih, kita tuh harus berteman sebanyak-banyaknya. Tapi untuk kasus yang seperti ini kayaknya memang kita harus milih-milih. Ini kayaknya menentukan nasib kita soalnya. Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Tafadhol. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan memilih teman. Kata Nabi SAW, jika engkau ingin melihat kualitas diri seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Maka lihatlah circle pertemanannya. Karena ternyata diri kita itu tergantung teman kita. Seperti apa kualitas diri kita tergantung dengan siapa lingkungan kita. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengibaratkan seseorang yang berteman dengan teman yang baik, ya, seperti dia berteman dengan penjual minyak wangi. Dia akan kebawa wangi, ya. Tapi barang siapa yang berteman dengan teman yang buruk, seperti dia berteman dengan pandai besi, dia akan kecium bau besinya gitu. Dan ini menjadi satu catatan bagi kita, pentingnya memilih teman. Apalagi di antara yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai ke akhirat adalah teman. Nah, maka di dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Akan ada satu hari nanti, Bamila, di hari kiamat, di mana teman karib, teman akrab, yang selama di dunia mereka bersama, tapi ketika nanti mereka akan menjadi musuh, aduun jadi musuh. Kok bisa? Iya, karena ternyata selama dia berteman di dunia, hanya bersama di dunia, tapi tidak mengantarkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang kelak teman itu nggak jadi musuh. Siapa? Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman dalam ketakwaan. Maka pertanyaannya, apakah teman itu menentukan kebaikan dalam hidup kita dunia akhirat? Iya. Maka pentingnya memilih teman yang baik. Siapa teman yang baik itu? Ada 3 cirinya. Nih, penting. Yang pertama, teman baik itu adalah dia yang saat bersamanya membuatmu makin dekat sama Allah. Menatapnya, melihat gerak-geriknya, itu membuatmu terdorong untuk makin dekat sama Allah, untuk menjadi pribadi yang makin baik. Yang kedua, teman baik itu adalah teman yang mau mengingatkanmu dalam kebaikan. Dia adalah orang yang mau membenarkan perbuatanmu, bukan membenar-benarkan perbuatanmu. Apa bedanya antara membenarkan dengan membenar-benarkan? Beda. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Betul. Maka teman baik itu cerewet. Tipe cerewet dalam kebaikan. Dan yang ketiga, teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa ada bersama kita, saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita,
saat jauh mendoakan kita. Masya Allah. Maka itulah teman yang baik, ya. Jauh di mata, dekat di doa gitu. Oh, Masya Allah. Walaupun dia jauh, dalam doa-doa kita senantiasa terpancat kebaikan. Maka di antara doa yang mustajab, salah satunya adalah doanya seseorang kepada seseorang yang lain tanpa diketahui kalau orang itu mendoakannya. Makanya kita kan mohon maaf ya, suka mendoakan teman kita. Tapi salahnya kadang-kadang suka bilangin sama dia gitu. Bro, aku doain lo kok. Padahal mah harusnya jangan disampaikan karena itu adalah di antara doa yang mustajab. Ketika orang itu tidak tahu kalau kita mendoakannya. Betul. Maka cari teman yang seperti itu. Masya Allah. Itu bentuk kasih sayang ya Betul, sebenarnya. betul. Ya? Betul. Dan ternyata dikisahkan dalam sebuah riwayat, kelak seorang itu akan saling menarik, Mbak Mila. Ya, baik. Kalau dia berteman dengan teman baik, dan ketika teman baiknya itu masuk ke dalam surga, maka teman baik ini akan mencari temannya. Mana temanku yang waktu di dunia itu bersama dalam kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau dia berteman dalam keburukan, dan orang yang berbuat buruk itu masuk ke dalam neraka, maka dia akan mencari, akan menyeret temannya itu untuk masuk ke dalam neraka. Maka selama hidup, carilah teman yang baik, yang bukan hanya di dunia, tapi mampu mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya. Amin. Berada di lingkungan yang baik dan mendapatkan teman-teman yang baik. soleh juga yang baik. Nah, ini Ustadz juga ada pertanyaan nih ya, kita baca ya. Ada orang yang selalu mengedepankan orang tuanya melebihi siapapun dalam hidupnya. Dengan keyakinan orang tua itu pintu rezeki. Nah, apakah bakti seorang anak seperti ini bisa membuka pintu rezeki? Nanti kita bahas ya, tapi di segmen berikutnya. Ini kayaknya menarik nih. Ini bisa jadi salah satu pegangan kita ya, sebagai anak juga ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Hilman, ini pertanyaan tadi kita sempat singgung ya di segmen 1. Kalau kemudian ada anak yang selalu mengedepankan orang tuanya, apapun pokoknya orang tua dulu, bapak ibu dulu deh gitu. Karena yakin bahwa ini orang tua ini memang jalan berkah, pengantar rezeki. Itu memang seperti itu ya, memang dalam Islam ya. Iya. Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia. Salah satunya itu kepada beberapa orang yang terpilih di dalam hidup. Nah, ridhonya seorang anak tergantung ridhonya orang tua. Ridhonya seorang istri tergantung suaminya. Dan ridhonya seorang murid tergantung gurunya. Maka ketika hidup, karena yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Dan memang Allah juga menitipkan salah satu ridhonya kepada orang tua. Maka wajar saja dan sah-sah saja jika seorang anak mengedepankan apapun dalam hidupnya untuk orang tuanya. Dan itu kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang bisa mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percayalah, seorang anak ketika engkau mencintai orang tuamu, menyayanginya, menghormatinya, memuliakannya, membahagiakannya, maka sungguh sebenarnya engkau sedang mengundang kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering Ahilman sampaikan, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Angkat derajat orang tuamu, maka Allah akan angkat derajat dirimu. Perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka kelak rizkimu akan seperti raja. Dan itu harus kita azamkan dalam hati kita. Satu kali Nabi SAW pernah bersabda, rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa ya Rasulullah orang yang celaka menyesal itu? Kata Nabi, orang yang masih menemukan orang tuanya masih hidup, salah satu atau keduanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena orang itu lupa berbuat baik kepada orang tua. Maka untuk kita yang masih dititipkan orang tuanya masih hidup, ayo, jangan sampai kita melepaskan kesempatan emas itu untuk berbuat baik kepada orang tua sebelum terlambat. Karena tentu bagi kami, bagi saya terutama mungkin, bagi Mamila juga ya. Oh, sudah. Ya, bagi kami yang telah ditinggal orang tua,
kadang yang kita sakit dan sedih itu bukan karena kehilangannya Mbak Mila, tapi karena kita kehilangan kesempatan untuk bisa berbuat baik lebih banyak saat beliau masih hidup. Betul, betul. Walaupun ketika orang tua telah wafat pun seorang anak masih bisa Masih. berbuat baik. Ya salah satunya dengan mendoakan kan, dengan salah melanjutkan kebiasaan baik orang tua, menyambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua, bersedekah atas nama orang tua, itu juga kebaikan. Maka kembali kepada pertanyaan, boleh nggak kalau seorang anak mengedepankan apapun itu untuk orang tuanya? Boleh. Dan mudah-mudahan niatkan itu semua karena Allah suka, ya. Karena perbuatan baik seorang anak kepada orang tua itu namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang ketika kita lakukan balasannya langsung yang menggaransi Allah. Okay. Makanya seorang anak ketika engkau berbuat baik sama orang tuamu, jangan berharap orang tuamu jadi sekedar baik sama kamu gitu. Itu mah bonus aja gitu. Tapi yang paling penting adalah balasan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, rata-rata seorang anak yang baik bakti sama orang tuanya, sama Allah diangkat derajat urusan dunianya. Sukses. Itu banyak contohnya. Dan sudah banyak contoh, sudah banyak cerita dan kisah-kisah yang bisa kita dapatkan. Karena seorang anak berbakti kepada orang tua, kemudian Allah angkat derajat dunia. Masya Allah. Ahilman, kalau ada istilah kemudian harta kita adalah harta orang tua, betulkah begitu? Betul. Terutama seorang anak itu kan hartamu milik ayahmu, milik ibumu kan. Dan itu akan dikembalikan. Tetapi mungkin konteks pertanyaannya ketika kalau sudah menikah bagaimana gitu ya. Nah, kalau sudah menikah terutama kami laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga. Maka adapun ketika engkau ingin berbuat baik kepada orang tua, lihat konteksnya. Satu, ketika engkau sudah mencukupi kebutuhan keluargamu, ya. Yang kedua, memang orang tua sangat membutuhkan kehadiran dirimu gitu. Jadi kalau nggak dibantu itu akan terjadi sesuatu. Maka ini kewajiban bagi seorang anak untuk mengedepankan membantu orang tuanya, apalagi orang tuanya dalam keadaan sulit gitu. Makanya sepasang suami istri yang baik itu Mbak Mila adalah yang saling mendukung untuk berbakti ke orang tuanya masing-masing. Jadi kalau ada seorang suami masih punya orang tua, maka istrinya hendaknya dukung suaminya untuk berbuat baik sama orang tua. Kalau ada seorang istri masih punya orang tua dan suaminya tahu kalau istrinya ini tulang punggung daripada orang tuanya, maka berbuat baiklah. Percayalah, tidak akan pernah habis harta seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Justru Allah tambahkan. Karena sering ada perbincangan kan, mana yang harus dikedepankan, orang tua atau keluarga atau pasangan. Saya kira itu bukan perbandingan yang harus diperbandingkan. Itu dua-duanya adalah pintu keberkahan yang harus disegerakan. Oke. Nah, jadi nggak usah bertengkar pada bab itu. Melanjutkan tadi statement Ustadz yang tadi, maksudnya kita banyak melihat atau menemui gitu ya, bahwa ada kondisi di mana pasangan kita mungkin gesekan dengan orang tua kita, ada gesekan dengan orang tua kita, sehingga mungkin kadang-kadang tuh akhirnya kitanya yang bingung gitu, kita yang nggak enak. Mau bela pasangan takutnya dibilang nanti nggak nurut sama orang tua, tapi nanti mau nurut orang tua nanti dibilang kamu tuh nggak care misalnya gitu. Nah kadang-kadang posisi-posisi seperti ini itu harus disikapi dengan cara seperti apa? Biasa terjadi dalam hidup berumah tangga. Kalau saya ditanya, saya akan menyelesaikan dulu urusan internal dalam keluarga saya. Dengan pasangan berarti. Pasangan. Ya? Karena bagaimanapun ketika seorang pasangan berada dalam genggaman pasangannya, itu adalah ranah dia untuk kemudian mengendalikan perasaannya. Jadi jikapun itu terjadi, maka yang pertama bisa kita lakukan adalah mana yang bisa kita jangkau, ya pasangan kita. Apalagi seorang suami kan harus punya muru'ah di depan istri. Jadi dan istri juga harus taat kepada suami gitu. Ya kalau seorang istri udah nggak mau dengerin suami, ya susah lah, sulit. Maka sebenarnya problemnya bukan ada pertengkaran dengan orang tua, tapi problemnya kamu belum menjadi qawwam bagi istrimu. Kamu belum bisa menjadi pemimpin bagi istrimu yang kenapa istrimu bisa berbuat demikian? Seandainya engkau memantaskan diri menjadi seorang qawwam, pemimpin di keluarga, maka apapun yang engkau hadirkan, engkau akan punya satu ketegasan dan muru'ah depan istrimu. Dan kalau memang salah misalnya, memang salah dengan orang tua kita ada yang salah, maka kita akan coba mendamaikan perasaan istri kita. Maafin ibu saya, kan gitu. Maafin umi saya. Nanti coba kita pelan-pelan sampaikan. Bukan berarti kita jadi adu domba gitu. Iya emang ibu biasa kayak gitu. Jangan. Atau sebaliknya, kita juga nggak bisa membela ibu saja. Padahal kan ini juga istri adalah bagian kehidupan kita, tulang rusuk kita kan. Jadi harus kita lindungi. Jangan sampai seorang suami malah jadi kompor bagi ibunya. Emang mah
istri saya nggak bisa diatur mah, Aduh, ujungnya oke, malah iya. tidak menyelesaikan persoalan. Dan kadang-kadang kan gesekan-gesekan internal itu yang justru menjadi Iya, sumber juga, betul, sumber perpecahan betul, itu bisa jadi betul. dari situ. Dan saya selalu jawabannya lebih baik bercermin terhadap diri sendiri. Hmm. Jadi kalau ada persoalan di rumah tangga, di keluarga, karena pemimpin di rumah tangga itu adalah suami, maka kalau saya ditanya, kalau ada satu persoalan di rumah tangga, pertama kali yang harus merasa salah siapa? Ya suami. Nah itu. Yang harus pertama introspeksi diri siapa? Suami. Maka jadi suami itu berat. Berat. Berat, betul. Maka jangan tambahin beban buat suami. Catatan untuk para istri. Oke, Masya Allah. Jadi sama-sama ya, betul-betul. Dan cara memberikan penjelasan baik mungkin kepada pasangan dan juga kepada orang tua itu juga yang baik ya. Baik. Betul. Dan kita percaya Mbak Mila, tidak ada satu masalah pun tidak akan bisa diselesaikan kecuali saya percaya jika komunikasi dihadirkan akan selesai. Dan mohon maaf ya Mbak Mila, coba kalau Mbak Mila lihat, rasanya rumah tangga itu kan isinya 75% ngobrol. Iya, setuju. Ya, diskusi gitu ya, tukar pikiran. Makanya kalau di rumah tangga udah nggak mau ngobrol, Susah. udah nggak mau diskusi, ya namanya bukan rumah tangga, mungkin rumah makan. Ngobrol Kan masing-masing ngobrol makan gitu. Oke. Ahilman, misalnya gini ya, mungkin kita sebagai anak sudah dewasa, tapi kadang tuh kita merasa bersalah karena ya Allah kayaknya saya masih juga ngerepotin orang tua. Ya. Mau sekarang kerja juga susah, misalnya apa-apa juga serba nggak gampang gitu. Kita tuh masih mungkin disupport, sudah besar tapi masih disupport segala macam sama orang tua. Nah bagaimana ya caranya supaya kita tetap bisa kita tetap bisa tujuan kita adalah ya bakti sama orang tua. Tapi di sisi lain merasa bersalah karena kita juga masih ngerepotin gitu loh. Ya pertama bagus lah merasa bersalah. PR juga kalau nggak merasa ya bersalah bagus ya. bukan bersalah, sadar dengan keadaan, alhamdulillah. Karena ada juga fenomena yang nggak nyadar gitu, Alhamdulillah ada. Ya, jadi udah masuk level nyadar aja udah alhamdulillah. Nah, tinggal yang kedua, tinggal kita turunkan aja step-stepnya apa gitu. Kan keadaan tuh bukan untuk disesali Mbak Mila. Iya. Keadaan tuh untuk coba dijalani aja, dihadapi dan dijalani. Karena persoalan nggak akan selesai dengan diratapi gitu. Tapi persoalan akan bisa dihadapi, dijalani, dan kita ketemu titik keluarnya ketika kita mampu untuk fight dengan itu gitu. Makanya kalau kita udah sadar, ya udah tuh. What next? Apa yang akan kita lakukan? Karena seringkali yang terjadi adalah berhenti di penyesalan gitu. Udahlah aku nggak berguna. Udahlah aku enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban dalam kehidupan kita seorang hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Maka ya orang tua juga kudu belajar. Jangan membandingkan anak kita dengan anak-anak orang lain. Ya boleh jadi memang ada keadaan di mana anak-anak sahabat kita udah pada kerja, mungkin anak kita belum. Ya jangan kemudian menjadikan patokan. Mungkin orang tua yang masih dititipkan anak yang seperti itu, mungkin Allah lagi ngasih pahala aja sama kita gitu. Lewat anak kita yang mungkin belum dapat keberuntungan dalam hidupnya. Nah, satu lagi soal ada kerabat, ini menarik sih Ahilman karena terjadi di lingkungan terdekat gitu. Saya melihat orang tua dari kerabat ini cukup menuntut misalnya. Saya belum ada kerjaan. Aduh kamu kok belum ada kerjaan sih, kamu sih gini kamu. Itu dong lihat ya gitu membandingkan. Akhirnya kesan yang kemudian muncul adalah memang orang tua terlalu banyak menuntut gitu. Anak sebenarnya sudah berusaha, tapi memang orang tuanya jadi sangat menekan gitu. Kadang-kadang itu yang bikin saya sebenarnya nggak tahan, nggak betah di rumah gitu. Bagaimana ya? Iya, berarti ya pada keadaan tersebut harus saling memahami lah. Seorang anak, pahamilah ucapan orang tua itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada dirimu. Ya belajar nggak terlalu baper. Jangan overthinking, jangan insecure dengan keadaan yang hari ini kamu dapatin. Orang tua mau bilang apapun sama kita, itu tanda sayangnya sama kita. Udah, babnya di situ. Bilang aja, ma doain, pa doain, selesai. Nah kembali pelajaran bagi orang tua, juga orang tua belajar tidak elok kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena setiap orang tercatat dengan kebaikannya masing-masing. Apalagi urusan rezeki kan. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Tugas kita hanyalah belajar untuk menjalani hari-hari aja. Maka anak kita yang sekarang mungkin belum bekerja, doakan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, doakan. Yang keempat, doakan. Doakan terus. The power of doa orang tua itu bisa merubah segalanya. Jangan-jangan mungkin malah orang tuanya belum ini ya,
Makanya saya sering bilang begini, ini evaluasi bagi orang tua ya. Jika kita menemukan anak kita belum menemukan keberuntungan dalam hidupnya, Iya. coba dievaluasi. Mungkin kita yang kurang mendoakan anak kita. Sudah Ustadz, mungkin kita yang kurang yakin dengan doanya. Sudah Ustadz, mungkin kita kurang ikhlas dengan doanya. Mungkin kita ngerasa bahwa kalau anak kita jadi sesuatu, seseorang akan balikin apa ke kita gitu. Betul. Bukan. Ya, karena akan jadi seperti apa anak kita itu kan tentu Allah yang lebih tahu. Ya, ridhonya itu tadi. Ridhonya Ya. orang tua Baik. itu. Makanya orang tua Baik. apapun yang anak kita hadirkan ya ridhoi saja. Oke. Dan doakan yang baik-baik. Ahilman, nanti kita juga ingin membahas soal ini sih. Dalam Islam sebenarnya ini bahasan berbeda ya. Bagaimana kalau masih ada orang yang percaya dengan hari sial, ramalan bintang misalnya. Itu kan maksudnya hal-hal yang ada di sekitar kita sehari-hari. Saya kadang-kadang juga suka kan lihat ramalan bintang gitu. Iseng aja. Boleh nggak sih seperti itu? Nanti bahasnya ya, Ahilman ya, di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, bahasan di segmen terakhir ini menarik ya. Kita kan maksudnya hidup di negara dengan tradisi yang luar biasa gitu ya. Nah kadang-kadang nih memang antara mitos dan juga fakta ini suka tercampur baur gitu. Misalnya ada hari baik, hari sial dan segala macam. Nah kadang-kadang kita tuh masih suka terbawa hal itu gitu. Tanggal segini wetonnya apa, wah ini harus hati-hati nih gitu misalnya, atau sesimpel ramalan bintang lah kita ngelihat di majalah gitu ya, atau di website apa gitu. Itu sebenarnya gimana sih, Ahilman? Boleh nggak sekedar misalnya untuk hiburan gitu? Iya, pertama kita harus belajar untuk berprasangka baik dan berpikir baik. Boleh jadi ada di antara orang tua kita atau saudara kita yang memang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Ya, kan memang misalnya ada saudara kita yang tahu tuh bahwa ini harinya nggak pas, ini menurut perhitungan dia seperti ini nggak pas. Ya walaupun di dalam Islam juga ada namanya ilmu falak ya, untuk bisa menentukan seperti apa tanggal atau hari atau apa namanya kalender itu, sehingga kemudian kita bisa memetakan seperti apa kebaikan-kebaikannya. Jadi pertama kita ingin coba prasangka baik lah, bahwa memang ada orang yang mungkin diberikan kemampuan untuk bisa melihat ya kan keadaan seperti itu. Nah yang kedua, tentu kalau kita bicara tentang ramalan gitu ya, kemudian bicara tentang apalagi zodiak gitu ya. Terus apalagi kita percaya terhadap nauzubillah ya, dukun, orang pintar. Ya jelas di dalam agama kita itu diharamkan. Diharamkan ya. Ya. Mendekatinya pun enggak. Iya, barang siapa yang bertanya, kemudian mendatangi tentang satu hal kepada seorang dukun, ya, seorang peramal, gitu, mendatanginya aja, gitu, ya maka terputus semua pahala sholatnya selama 40 hari 40 malam itu. Bahkan kemudian jika dia datang kemudian bertanya dan dia percaya, maka dia telah keluar dari agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jangan sembarangan gitu untuk memahami konteks ini. Walaupun tadi Mamila bilang cuma untuk bercanda gitu, sesuatu yang disepelekan pada akhirnya khawatir jadi sesuatu yang terbiasakan dan anggap itu biasa gitu. Padahal kita tahu yang paling tahu dalam diri kita adalah Allah kan, ya kan? Kapan waktu terjadi turunnya hujan gitu misalnya, kemudian kapan waktu-waktu terbaik dalam kehidupan kita, ya tentu Allah yang lebih tahu. Itu kan hal yang gaib. Segala sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tidak ada yang paling tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana konteks yang bisa kita lakukan? Ya yang kita bisa lakukan adalah tambahin ilmunya. Memang ada di antara bulan-bulan yang bisa kita lihat ini bulannya, misalnya kan ya kayak bulan Syawal. Syawal itu kan artinya satu irtafa'a, peningkatan. Yang kedua artinya ibtidaul khair, permulaan yang baik. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu yang baik, ya kapan mulainya? Syawal gitu. Makanya kalau ada orang yang ditanya, kapan kalau kita mau berubah status pengen nikah?
Nah, salah satu pencarian tahapan awal tuh di bulan Di Syawal. bulan Syawal ya. Makanya Makanya banyak yang nikah ya. makanya di bulan Syawal banyak yang nikah atau nggak banyak yang ta'aruf. Nanti nikahnya Zulhijjah biasanya. Iya, heeh. Jadi ada proses memang dari 3 bulan itu. Nah, itu bisa kita perhatikan dalam konteks ilmu gitu. Iya. Makanya kalau punya dasar ilmu untuk menentukan bahwa mana hari yang terbaik, ada dasar ilmunya ya. Saya kira sah-sah saja. Tetapi ingat, menggantungkan segala sesuatunya hanya untuk Allah dan kepada Allah. Jangan sampai kepercayaan kita terhadap sesuatu itu malah membuat iman kita dan yakin kita ke Allah jadi berkurang gitu. Dan ujungnya nanti khawatirnya keluar kalimat-kalimat yang kurang pas. Tuh kan, gara-gara milih hari ini jadi begini. Tuh kan gitu. Padahal ya bukan karena itu. Oke. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita melainkan semuanya biiznillah, izin Allah. Izin Allah. Maka kalau bicara ilmunya boleh jadi ada orang yang punya ilmu itu, tapi untuk bicara keyakinannya hanya Allah yang tahu. Pokoknya serahkan Ya, hanya kepada Allah hanya ya. kepada Allah. Oke. Kalau misalnya kita ditolong sama orang, untung ya ada kamu ya. Nah, Ini itu juga. kamu nih memang luar biasa gitu. Nah, itu kalimat-kalimat yang Kurang pas ya. kurang pas. Kalau dipahami lebih mendalam tuh jadi ngerusak keyakinan kita ke Allah. Tauhidnya jadi berkurang tuh. Iya. Karena kita Oke. menggantungkan sama orang tersebut. Sama nggak usah Makhluk ya. jauh-jauh, kayak kalimat ini juga perlu direvisi sebenarnya. Kalau aku nggak kerja, dari mana rizkiku? Nah, itu terkesan benar, tapi kalau diperhatikan lebih mendalam, ada kalimat yang perlu direvisi. Iya, iya. Seakan-akan menggantungkan rezeki kita Rezeki, karena harta, kerjaan kerja. kita. Oke. Ya Allah. Sama kayak, mohon izin, kalau aku nggak berobat di dokter tersebut, nggak akan sembuh. Perlu hati-hati, direvisi Iya, sedikit. harus hati-hati betul. Karena yang menyembuhkan Allah. Ya, dokter itu hanyalah Wasilah. wasilahnya, kerjaan kita hanyalah wasilahnya, gitu kan. Tapi semua yang menentukan adalah Allah. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita melainkan semua atas izin Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin gak bisa melihatnya, tapi Allah tahu keberadaan semut dalam gua tersebut. Masya Allah. Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Mungkin kita nggak bisa menghitung berapa daun yang jatuh tersebut, tapi Allah tahu persis berapa jumlah daun yang jatuh itu. Begitupun hidup kita. Makanya dalam menentukan hari gitu ya minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah, agar kemudian nanti Allah mengarahkan kita pada jawaban terbaik. Nah, walaupun misalnya nanti, tapi kan Ustaz ada orang yang diberikan kemampuan gitu dengan ilmunya, ya mangga. Itu kan bisa jadi dalam tanda kutip opsi untuk bisa mengarahkan. Kan ya ulama-ulama kita terdahulu, orang tua kita terdahulu kan ya boleh jadi punya pengetahuan yang lebih dibanding kita. Udahlah, istilahnya kalau kata anak sekarang, dahlah kan ada Allah ya. Iya. Bawa aja semuanya ke Allah ya. Benar, Oke, gitu. baik. Ahilman, ini tidak terasa ya. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas, tapi waktu juga terbatas. Jadi insya Allah nanti kita akan sambung lagi pada episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.